Nah, ini pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Yang pertama ini pemilik proyek. Pemilik proyek itu sama dengan pengguna jasa. Pengguna jasa orang atau badan yang memiliki proyek dan yang memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Nah, pemilik proyek ini yang menjadi pengguna jasa. Jadi misalnya nih, kalau misalnya di pembangunan gedung TA, itu pemilik proyeknya siapa? Ini Polidata. Jadi itu yang pengguna jasanya. Kemudian manajer dan tim pelaksana itu bisa disebut dengan pihak penyedianya, pihak yang melakukan pekerjaan proyek tersebut. Nah, jadi kalau misalnya dalam perusahaan IT, saya contohkan proyek pengadaan aplikasi SipBoss gitu ya. Pengadaan aplikasi SipBoss ini pemilik proyeknya itu Dinas Pendidikan. Manajer dan tim pelaksanaan dari proyek tersebut itu dari Rikkom gitu. Seperti itu. Oke, lanjut Bu. Kemudian di sini proyek aplikasi. Jadi di sini saya bagi menjadi dua ya. Ini berdasarkan dokumennya, dokumen kontraknya sih sebenarnya. Nah, ini yang pertama ada berdasarkan jenisnya. Ada pengadaan atau pembangunan aplikasi, surat pesanan, pendampingan tenaga ahli aplikasi, dan jasa konsultasi. Nah, yang pertama pengadaan atau pembangunan aplikasi. Ini untuk instansi atau pemilik proyek yang mengajukan pengadaan aplikasi sebelum masuk ke alur proyek. Ini dari pemilik proyek sama manajer proyek itu sudah ada pembicaraan gitu untuk pembuatan aplikasi sesuai yang dibutuhkan. Jadi di sini admin project tinggal melaksanakan step-step untuk pembuatan dokumen proyeknya. Kemudian surat pesanan. Surat pesanan, pendampingan tenaga ahli, dan jasa konsultasi ini hampir sama ya. Pekerjaan hampir sama. Terus yang membedakan dari ketiga ini yaitu surat pesanan itu kontraknya itu biasanya di bawah 10 juta dan dibayarkan atas nama perusahaan. Kemudian kalau pendampingan tenaga ahli itu kontrak yang pembiayaannya berdasarkan jumlah tenaga ahli. Jadi bukan aplikasinya yang dibayar tapi tenaga ahlinya. Misalnya tenaga ahlinya yang dibutuhkan programmer ada 2, tenaga konsultan ada 1, kemudian sistem analis dibutuhkan 1 gitu. Jadi masing-masing itu ada nilainya. Kemudian untuk jasa konsultasi ini kontrak yang dibayarkan itu atas nama perusahaan. Biasanya proyek ini adalah kelanjutan dari proyek pengadaan atau pembangunan aplikasi. Nah, dari klien itu membutuhkan jasa ini untuk mengatasi error atau ada kendala request tambahan dari aplikasi tersebut gitu. Kemudian berdasarkan sifat. Ini ada baru, pemeliharaan, dan pengembangan. Nah, ini sebenarnya dari jenis dan sifat ini ada kaitannya. Misalnya nih, pengadaan atau pembangunan aplikasi. Ini sifatnya baru gitu kan. Terus kalau surat pesanan, ini sifatnya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini kayak pengecekan. Ada kami sebagai help desk-nya, technical support-nya, terus membantu dalam memecahkan masalah pada saat ada masalah
koneksi gitu. Kemudian yang tadi kan surat pesanan pemeliharaan. Terus pendampingan tenaga ahli itu bisa pemeliharaan atau bisa pengembangan. Kemudian di jasa konsultasi ini pengembangan aplikasi sifatnya. Agak-agak ribet ya. Jadi kalau misalnya saya sebagai admin itu langsung menerima aja. Jadi project ini apa? Misal ini project ini pengadaan aplikasi. Berarti kalau pengadaan aplikasi ini baru gitu. Kalau misalnya surat pesanan nih, dia buat surat pesanan untuk project pemeliharaan aplikasi keuangan di instansi ini gitu. Langsung dikasih tahu gitu. Jadi saya nggak perlu analisis lagi ini harusnya project apa, karena saya udah langsung dikasih tahu saya harus buat apa gitu. Tuh. Kalau yang pendampingan tenaga ahli itu berarti dia ditagihkannya langsung ke orang ya? Iya, ke orangnya. Jadi dia dibutuhkan berapa orang, itu berdasarkan anggaran sih Bu sebenarnya. Jadi berdasarkan anggaran, dianalisis dari aplikasinya butuhnya apa aja, sistem analis misalnya programmernya berapa, kemudian ada database-nya gitu, berdasarkan orangnya. Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat atau bisa langsung disampaikan ya. Oke, Bu. Dah. Next. Nah, kemudian ini proyek aplikasi ini tugas dari project administration. Yang pertama itu menyusun dokumen kontrak pekerjaan. Nah, jadi ini ruang lingkup bagian admin ya. Yang pertama itu menyiapkan dokumen asli perusahaan dan profil perusahaan. Nah, ini untuk pertama kali saya menyiapkan itu untuk diverifikasi oleh klien gitu. Jadi klien untuk melihat, oh ini benar nggak sih perusahaannya, dari profilnya, dari profil perusahaannya juga dilihat. Kemudian dari pengalaman pekerjaan perusahaan juga dilihat gitu. Jadi saya menyiapkan semuanya, yang dokumen asli perusahaan sama profil perusahaan. Kemudian menghadiri verifikasi data perusahaan dan negosiasi harga. Nah, ini tuh kalau misalnya proyeknya udah apa ya? Udah deal, barulah diverifikasi data perusahaan. Kemudian negosiasi harga itu kalau misalnya direkturnya berhalangan. Jadi saya dari awal bekerja di situ sudah kalau bisa dibilang kurang lebih 5 kali gitu menggantikan atau diberikan kuasa oleh direktur untuk negosiasi. Nah, negosiasi di sini nggak sembarangan negosiasi, tapi saya dikasih nilai, dikasih harganya gitu kan, sehingga saya tinggal mempertahankan. Nah, jika kliennya itu masih mau negosiasi gitu, dan saya nggak bisa mempertahankan nilainya, saya langsung kembalikan ke direktur untuk melanjutkan negosiasi gitu, biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bukan kapasitas saya, tetapi untuk belajar sebenarnya. Kemudian yang ketiga ini mengumpulkan data-data yang akan dimasukkan ke dalam dokumen kontrak pekerjaan. Nah, ini komunikasinya langsung dengan pemilik proyek dan manajer proyek. Nah, kebetulan saat ini manajer proyek di perusahaan kami itu masih direktur. Jadi untuk mengetahui data-data ini saya harus berkomunikasi dengan pemilik proyek dan manajer proyek. Nah, data-data yang dibutuhkan seperti kayak untuk surat menyurat ya, nomor surat, kemudian nama pejabat yang akan menandatangani surat-surat dokumen itu, kemudian nama pekerjaan atau nama kegiatannya. Jadi untuk nama kegiatan, nama pekerjaan itu
itu sudah ada di data pemilik proyek. Jadi kita yang membuat kontrak atau dokumennya itu mengikuti dari data-data yang sudah dimiliki pemilik proyek. Nah, pemilik proyek ini klien ya tadi. Kemudian yang kedua ya, mengumpulkan hasil proyek aplikasi. Ini dari proyek yang tadi ya, jenis-jenis proyek tadi, ini ada hasilnya. Hasilnya berupa hasilnya yang bisa diserah terimakan gitu maksudnya oleh saya gitu. Nah, yang pertama itu ada manual book dan CD aplikasi. Nah, ini untuk proyek pembangunan dan pengembangan aplikasi. Jadi di sini ada buku panduan dari aplikasi tersebut. Kalau ada pengembangan aplikasi, dibuat updatean aplikasinya di dalam manual book tersebut. Nah, yang kedua itu laporan pekerjaan bulanan. Ini biasanya proyek pendampingan. Proyek pendampingan yang tadi dibayarkan itu, yang dibayarkan oleh tenaga ahli tadi, yang perorangan itu. Nah, itu pekerjaannya biasanya bulanan. Kemudian mengumpulkan dokumen kontrak dan bukti bayar dan pajak proyek. Nah, kalau ini di akhir proyek ini ya, selesaikan dokumen kontrak. Nah, kalau dokumen kontrak ini kan ditandatangani oleh dua pihak nih, dari kami sebagai perusahaan dan klien. Nah, jadi dokumen kontraknya dioper lagi ke klien, sehingga setelah itu saya minta lagi dan saya minta bukti bayarnya sama bukti pajak proyeknya gitu. Oke, Bu.